Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan aku Amelia Nuraini, NIM 114220119 dari Blog 4 Praktikumsil. Sini aku bakal ngejelasin bagaimana pengerjaan acara 3 mengenai kemiringan lereng dan sayatan terskala. Jadi langsung aja setelah berhasil masuk ke aplikasi ArcMap, ini kita bisa klik kanan pada layers untuk add data. Add data yang dimasukkan itu ada batas administrasi sama IKA. Nah, setelah berhasil di-add, ini kita bisa atur proyeksi UTM-nya dulu. Melalui menu, klik kanan Layers, Properties, dan di Coordinate System. Apply, yes, oke. Nah, setelah ini kita bisa langsung masuk aja ke aplikasi, ke Arts Toolbox, di mana kita klik yang 3D Analyst, terus ke Data Management. Ini kita Create Team. Untuk outputnya, ini kita bisa input namanya tim. Terus koordinat sistemnya diatur sama yang tadi kita pakai. Untuk inputnya yang IKA, klik OK. Bisa tunggu aja. Nah, setelah berhasil kita create-nya, kita bisa masuk ke menu conversion di analysis tool, terus from thin kita klik thin to raster. Untuk input thin itu yang tadi, ini nggak usah diganti, udah bener langsung klik OK. Setelah tint to rasternya udah dibuat, kita bakal ngebuat si kemiringan layernya dengan cara pilih yang raster surface dan klik slope. Sini input rasternya thin ras, nggak usah diganti, ini kita ganti ke persen rise, lalu oke. Nah, jadi setelah kita berhasil ngebuat slope-nya, kita masuk ke menu raster class di 3D Analyst, terus kita ke Classify. Nah, di sini inputnya bisa dimasukin yang slope, terus masuk ke Classify, dan masukin metodenya tuh manual 7. Ini yang manual, lalu kita ganti nilai si break values ini sesuai dengan tabel Van Zwiedam. Nah, di sini karena ketinggian tertinggi konturku itu di 121, maka aku naikin di 140, lalu kita klik OK dan OK. Nah, setelah berhasil muncul reclassify-nya, ini kita bisa masuk ke menu 3D analysis lagi, kita pilih yang conversion tools, from raster, raster to polygon. Ini input rasternya, terus value-nya udah nggak usah diganti, klik OK aja. Nah, setelah berhasil, ini bisa di unchecklist saja. Nah, di sini kan bakal kelihatan bentuk-bentukan poligon gini. Ini kita bakal eliminasi si poligon-poligon yang kelihatannya kecil. Itu bisa pilih ke menu klik kanan di raster class.
Habis itu kita ke properties, mmm, pas kita salah ke open attribute table, terus habis itu kita klik add field, masukin luas, tipenya itu float, klik oke. Nah, setelah itu di menu luas ini kita drag, baru kita calculate geometry, yes. Ini pilihnya yang area dan pastiin koordinat ada benar, lalu klik oke. Nah, sini kan bakal muncul luasan-luasan areanya ini. Jadi setelah muncul luasannya gini, kita mau ngeliminasi si, eee, poligon-poligon yang kelihatannya, lebih kecil ini dengan cara klik identify, terus kita langsung pilih aja poligon yang ukurannya lumayan kecil, klik ini aja. Sini bisa di-copy luasannya, copy, terus habis itu kita masuk ke tabelnya ini lagi, terus kita select by attributes, klik yang luas, kurang dari sama dengan, spasi, klik copy yang tadi, lalu apply, dan di-close aja. Jadi di sini bakal muncul, area-area yang poligonnya kurang dari luasan yang tadi udah kita, tentuin mau kita eliminate. Nah, setelah muncul kayak gini, untuk menghilangkan poligonnya itu kita bisa pergi ke 3D Analysis Tools, terus pilih yang Data Management. Nah, di sini pilih bagian yang Generalization, terus klik Eliminate, input yang rastery class, terus klik OK. Ditunggu aja sampai berhasil di-eliminate. Nah, setelah kita eliminate, hasilnya bakal yang, tergeneralisasi, setelah itu kita bisa langsung masuk ke, klik kanan di rastery class, kita properties, masuk ke simbology, pilih kategoris, dan ini yang grid code, add all values. Nah, di sini kita bakal masukin, warna kerugian lereng sesuai dengan tabel Van Zidam, di mana nomor 1 itu kita warnain sama warna. Jadi, yang kelas 1 itu kita warnain sama leaf green, terus ini kita outline color-nya no color, klik OK. Terus untuk nomor 2 itu kita ke peridot green, terus ini outline-nya kita hilangin no color, oke. Selanjutnya untuk yang nomor 3 ini kita bakal ke solar yellow. Menghilangkan color, klik OK. Yang nomor 4 ini kita ke electron gold, bener kan ya? Ya, terus habis itu kita outline kita hilangin lagi, klik OK. Untuk yang kelas kelima ini kita pakai warna, eee, Rhodotyl rose. Oke, dan yang terakhir kelas 6 ini kita pakai warnanya merah di Potensia Red. Tuh, outline-nya hilangin dulu baru klik OK. Setelah itu kita bisa langsung klik apply, dan ini udah warnanya udah sesuai sama tabel Fajrida, lalu kita klik OK. Nah, di sini karena, kelihatannya masih lancip-lancip ya, untuk bentukan si poligonnya ini kita bisa, smooth dengan cara kita masuk ke, kita masuk ke Cartography Tools, terus kita ke Generalization, pilih Smooth Polygon. Kita input data yang raster request eliminate, ininya udah benar, ini kita ubah ke Bezier interpolation, lalu klik OK. Setelah itu ditunggu aja.
Setelah berhasil, ke Smooth Polygon, ini kita bisa langsung masuk aja ke Geoprocessing, klik, terus kita inputnya yang eliminate yang udah di-smooth. Untuk klipnya pilih yang batas administrasi, lalu klik OK dan kita tunggu aja ini ngeklip untuk, agar sesuai dengan batas administrasi. Nah, setelah berhasil keklip, tampilannya bakal jadi kayak gini, bakal sebatas autentikasi, lalu setelah itu kita bisa checklist aja bagian yang lainnya. Nah, kalau jadi kayak gini, ini kita bisa langsung klik kanan di raster replace-nya, terus kita ke properties, masuk ke simbology, dan kita klik kategoris, lalu import. Di sini filenya pilih yang eliminate, klik OK, pastiin ininya udah quit code, OK, lalu bakal otomatis ke input dan di-apply. Nah, setelah, udah jadi kayak gini, langkah selanjutnya adalah kita membuat sayatan. Caranya adalah kita pilih video analis ke options, ini kita masukin, di mana tempat kita mau nyimpen datanya. Ini kita buat folder baru, terus kita klik OK aja. Terus setelah itu kita klik OK. Nah, setelah berhasil kayak gini, ini kita bakal, selanjutnya ngebuat sayatan. Caranya itu kita masuk ke menu yang di 3D Analyst, kita pilih yang Interpolate Line. Ini, untuk membuat sayatannya pastiin, melewati 3 daerah dengan ketinggian berbeda atau zona, lalu, dengan membuat garis sayatan itu memotong garis kontur. Nah, setelah, kita buat nih kayak gini, kita bisa langsung cek ke profil Grab untuk mengetahui, hasil sayatannya. Nah, ini udah muncul. Setelah berhasil, muncul profil Grab ini, kita bisa langsung masuk ke insert, kita klik data frame. Nanti bakal muncul bahwa new data frame. Nah, di sini kita bisa klik kanan untuk memasukkan koordinatnya dulu. Di koordinat sistem, habis itu kita pilih, kita klik apply, lalu oke. Setelah itu kita bisa klik kanan, lalu add data. Itu berupa sayatan yang tadi kita buat, PG1 kita add. Nah, setelah muncul seperti ini kan, garis sayatannya kan belum masih miring ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk aja ke ini, kita open attribute tables, lalu masuk ke ini, kita ekspor. Ekspor, ini kita namain aja, benar, pilih yang di base table, lalu save. Oke, yes. Setelah muncul, ekspor output di new data frame ini, kita bisa langsung klik kanan untuk, biar dia nggak miring lagi ya, masuk ke display XY data, masukin X-nya itu di M dan Y-nya itu di Z. Ini pastiin koordinatnya udah benar, lalu klik OK. Setelah berhasil muncul output event, kita bisa klik kanan lalu kita zoom to layer. Nah, ini kan udah kebentuk ya sesuai dengan, eee, koordinat yang X-nya itu M dan Z-nya itu jadi Y, Y-nya itu jadi Z. Habis itu kita bisa sambungin titik-titik ini dengan cara di menu Arch Toolbox, kita masuk ke Data Management Tools, lalu pilih Feature. Nah, di sini kita Points to Line. Kita pilih ini yang tadi output, penyimpanannya pilih tempat yang tadi, namanya klik save, lalu oke. Nah, kita berhasil muncul, titik-titik ini kesambung, kita bisa unchecklist aja yang, export ini.
Nah, bentuk kapal jadi kayak gini, lalu kita masuk ke layout view. Nah, layout view ini warnanya kita, sesuaiin aja. Nah, setelah udah berhasil kita atur ini kita bisa, atur skalanya dulu agar si, sayatan ini sama yang bawahnya itu sama dengan cara diklik kanan di data frame, kita ke properties, lalu masuk ke data frame dan di sini pilih fix scale. Jadi 100.000, apply, oke. Nah, setelah itu ini untuk menggeser petanya, ini kita bisa klik yang ini, kita geser, yang ini udah benar, lalu setelah kita membuat skala, kita bakal ngebuat, data di memunculkan data di sini dengan cara kita bisa klik kanan di sini, terus di properties, kita masuk ke grids, new grid, ini masuk di measures only, next, labels only, next lagi, next, dan finish. Setelah itu masuk ke menu properties, ini bagian access kita centang major divisions-nya di left dan bottom aja, ini juga sama, lalu selanjutnya masuk ke labels, ini label access-nya juga left bottom, lalu masuk ke additional properties. Di additional properties ini kita ubah dulu fontnya jadi Times New Roman, so habis itu kita ke number format roundingnya diganti jadi 0. Klik OK, apply, oh, belum, oke, dan apply, oke. Nah, setelah itu bakal hasilnya jadi kayak gini. Ini bisa digeser dengan cara klik pen, tapi nyesuaiin si angka 0 ya. Nah, tapi di sini karena aku nggak muncul 0, jadi aku masukin di 0 ini aja. Lalu udah selesai, kira-kira bentuk sayatannya bakal jadi seperti ini, baru kita bisa klik file lalu save as. Klik save. Dan selesai. Terima kasih.